Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum kita mulai, coba siapa yang masih ingat apa ya itu sel? Ya, betul. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan fungsi kehidupan. Lalu, jika sel yang satu bergabung dengan sel yang lain berkumpul akan membentuk apa ya? Betul, jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jika beberapa jaringan bekerja sama, maka akan membentuk apa ya? Tepat sekali, organ. Organ terdiri dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Misalnya, jantung, paru-paru, atau ginjal. Terakhir, beberapa organ yang saling bekerja sama akan membentuk apa? Betul sekali, sistem organ. Jadi, sistem organ adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi yang lebih kompleks. Contohnya, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lainnya. Jadi, urutan organisasi kehidupan pada manusia adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sebelum kita masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Apa yang terjadi pada tubuh orang tersebut ketika mengeluarkan darah? Menurut kalian, apa saja yang terkandung di dalam darah yang keluar itu? Apakah hanya cairan yang merah saja atau ada bagian-bagian lain di dalamnya? Bagaimana ya tubuh kita bisa menghentikan darah yang keluar agar tidak terus-terusan keluar mempengaruhi? Pernahkah kalian melihat luka yang akhirnya menutup dan sembuh sendiri? Apa yang akan terjadi jika darah terus keluar dan tidak berhenti? Berbahayakah bagi tubuh? Sekarang silahkan letakkan jari kalian di pergelangan tangan bagian dalam, tepatnya di bawah ibu jari ya, seperti ini. Nah, tekan perlahan dan rasakan. Apakah kalian merasakan ada denyutan kecil di bawah kulit kalian? Ya, itulah yang dinamakan dengan denyut nadi. Nih, menurut kalian ya, apa yang menyebabkan nadi kalian berdenyut? Apakah ada hubungannya antara denyut nadi dan juga denyut jantung serta darah di dalam tubuh kita? Apa yang terjadi jika jantung tidak bisa memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh? Catat jawabannya di buku kalian ya. Mari kita perhatikan dahulu gambar berikut ini ya. Berdasarkan warna dan bentuknya, menurut kalian, apa fungsi dari masing-masing komponen darah? Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar dari alur peredaran darah berikut ini. Perhatikan panah aliran darah pada gambar ya. Menurut kalian, apa perbedaan rute darah pada sistemik dan pulmonalis? Yang terakhir, silahkan perhatikan lagi gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit-penyakit ini? Bagaimana ya gejalanya? Dan apa dampaknya bagi tubuh manusia? Sekarang, rangkum hasil penemuan kalian dengan membuat tabel atau mind map yang berisi tentang komponen darah dan fungsinya, perbedaan alur sistemik dan pulmonalis, dan contoh kelainan atau penyakit dan cara untuk mengatasinya. Hasil rangkumannya boleh kalian kirim ke link yang akan saya berikan ya. Setelah saya membaca rangkuman hasil penemuan kalian, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama, darah.
Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan juga plasma darah. Yang kedua, peredaran darah manusia terdiri dari 2 jalur utama, peredaran darah sistemik dan pulmonalis. Peredaran darah besar atau sistemik mengangkut darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sementara peredaran darah kecil atau pulmonalis mengangkut darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Yang ketiga, gangguan pada sistem peredaran darah yang merupakan penyakit keturunan itu adalah hemofilia dan thalassemia. Sedangkan anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, jantung koroner, dan varises bukan penyakit keturunan. Sebagai tugas, coba kalian cari satu contoh teknologi terbaru di bidang medis yang digunakan untuk membantu pasien dengan gangguan sistem peredaran darah, lalu tulis penjelasannya di buku tugas kalian ya. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.